قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إيمانه به سواك عند حروف الحديث عني يا حبيب المصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min fa'alayhi ma'al muslim. Sadaqallahu mawlana al-azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin jami'an asatidatul kiram seluruh yang hadir. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati para mukarram, orang kita, sesepuh kita, para muhammad, Bapak Imanaf, yang mudah-mudahan Allah memberikan sehat kepada beliau, diberikan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Salawat salam serta bersyukur kepada mudah-mudahan kita jadi umat yang telah melakukan syafaat. Al-Fatihah. Sampai mana? Sudah berbuat sampai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul wudu'i wa qadha'ih. Adabul wudu'i wa qadha'ih. Adab berwudu dan
keutamaannya berwudu. Yang pertama, istiqbalul qiblati bi annaha asyraful jihad wa li annaha hadatul qabul wa nabi yang bersyariat sunnah. Pertama, adab atau sunnah. Ketika seseorang berwudu itu istiqbalul qiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau bicara keafdalan, keutamaan orang yang berwudu itu hendaklah menghadap ke arah kiblat. Kalau tempat wudu kita kan ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada yang ke sono. Berarti yang afdal ke sono. Posisi keafdalan itu ketika tidak banyaknya orang. Jadi kalau mau milih yang ada sini, yang sebelah sini. Tapi kalau banyak orang ya yang itu nggak afdal. Ya. Jadi kalau misalnya kosong, afdal mana yang pilih sebelah sana? Tapi kan afdalnya wudu itu pribadi. Jadi wudu itu afdalnya dari rumah. Cuman kan kebiasaan kita kadang-kadang wudu baru pas nyampe di masjid. Iya. Kan ya, aku enggak. Ya. Padahal afdalnya itu dari rumah. Sudah punya wudu. Andai setiap orang berlaku seperti itu insya Allah peran masjid itu rada awet. Benar-benar. Ya adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukannya dari afdalnya. Maka subhanallah ketika wudunya sudah dari rumah sampai ke masjid, dia langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini udahnya gak wudu di rumah, datangnya pas komat. Udah datangnya telat, belum wudu dari rumah, itu kebangetan kita. Jadi tegak-tegak. Udah gitu lagi pakai pipis dulu. Ya. Selesai wudu kita baru masuk ke ruangan masjid, ke tempat sholat. Sudah salam berakhir. Jadi intinya kalau masih itu mah kalau darurat saja. Misalnya udah wudu di rumah, ya tiba-tiba merasa mau batal, itu silakan. Ini kalau mau mendapatkan keafdalan atau keutamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-julusu fi makanin murtafi'in. Kemudian sunnah atau menjadi adab buat Imam Hanaf, menurut beliau itu adab. Buat imam yang lain mengatakan apa? Al-julusu, duduk fi makanin murtafi'in, di tempat yang lebih tinggi. Sama kalau fil Madinah atau fil Mekah. Itu dulu. Atau misalnya di masjid-masjid agung, masjid-masjid besar, hati ada dia, Istiqlal ada. Ini ada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang orang kita itu umumnya begitu dari bagaimana. Padahal kalau bicara al-ada, umumnya orang dulu, ya itu pun dulu cukup. Di mana dulu kan pakai balongan, apa itu? Balon ya? Kolam. Nah, wudunya itu pada di pinggir kolam itu. Jadi ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaruh agak ada tumpukan buat duduk. Itu yang saya dulu pernah alami waktu mau ke Banten. Kata orang tua dulu, di kita juga begitu. Kata orang
motor, nah itu dulu masih pakai motor. Ketika saya sudah pindah ke Jawa Tengah itu udah nggak pakai keran, tapi pakai kolom panjang. Nah nanti kalau pakai kolom panjang itu pun ada kajian tasawuf tentang fikih tasawuf. Orang yang kumur-kumur, ya, ketika berwudu, kalau tempatnya itu adalah tempat wakaf, maka dia lemparkan kembali itu air kumur ke kolam tersebut. Kalau itu airnya kalau tanahnya adalah tanah, kalau tanahnya biasa ya. Sebab kan ada juga begini, kamar mandinya nggak wakaf, tempat sholat wakaf ada. Ya, ada yang ada juga masjid yang separuhnya wakaf, yang separuhnya nggak ada. Ini adalah pembusuhan. Jadi sunnahnya atau keutamaannya ada mutakalu bi kalamin nas. Keutamaan wudu itu tidak bicara, tidak ngobrol kepada orang lain. Bila daruratin, tanpa adanya darurat, kecuali memang sangat-sangat penting. Kalau dibangun yang kabar mengurus ada. Bagaimana kalau kita wudhu, misalnya ada orang nanya, bang sehat, nggak usah dijawab, ya, nanti dia akan paham. Kalau nggak paham dia suka jawab. Nggak apa sih kalau tanya itu di rumah aja, supaya paham nggak apa-apa. Tapi kalau ditanyain tentang sesuatu yang penting, wajib jawab, ya. Misalnya ada keperluan seseorang memang kunci motor lah misalnya, karena motornya pengen dipakai untuk nganterin orang sakit, ini kan penting. Dan diem aja ditanya motor dahulu, jawab, ya ada nama suara. Kenapa demikian nggak boleh? Li'annahu yashghulu 'anil du'a'i. Karena ketika seseorang berwudu diajak ngobrol, otomatis setiap kali wudu ada doanya, diajak ngobrol, doanya hilang. Bagaimana kalau saya nggak doa, emang nggak apa ngomong? Ya, aja nggak apa, kasih ngomong nggak apa deh, cuma niat doang nggak paham. Tetap saja itu dimakruhkan kalau sampai ngobrol. Iya. Kadang-kadang lagu dulu pada orang itu ya pada dulu. Kemudian masyarakat hadirin ada isti'anah bil ghairi minal maut. Tidak boleh meminta tolong kepada orang untuk nyirami illa li'udhrin, kecuali karena udhur, karena sulitnya memegang ya, atau misalnya lainnya nolongin orang itu makruh, kecuali memang darurat, artinya sulit ya. Kalau khawatir airnya justru bertumpah ke situ menjadi air mustakmal, maka boleh pindah di situ. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahrikul khatimul wasi' mubalaghatan fil ghusl. Menggerak-gerakkan al-khatimul wasi', cincin yang rada longgar, ini tahrikul khatim, gerak-gerakan cincin. Termasuk jam tangan, kalau memang jam tangannya dipakai itu di air. Karena kan kadang-kadang ada orang yang nggak melepas jam tangan ketika wudhu, alasannya apa? Takut lupa, nggak apa-apa. Yang penting digoyang-goyang itu jam tangannya, cincinnya pun sama. Jadi bahkan dalam bab lain dikatakan ketika seseorang memakai cincin itu wajib digoyang, wajib digoyang. Tapi sunnah kalau dicopot, sunnah ya, karena lebih leluasa kita untuk untuk wudhu kita. Ini
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaulul madmadatu wal istinsyaku bil yadi yumna li syarri. Kemudian berkumur-kumur dan juga istinsyak, memasukkan air ke hidung bil yadi yumna dengan tangan kanan. Boleh nggak dua? Boleh. Tangan dua boleh. Tapi afdal tangan satu. Bil yadi yumna. Termasuk masukin air ke hidung. Ya dihirup. Kalau sebetulnya insya cuma kan kita kebanyakan gini doang. Gini doang. Tidak apa-apa daripada kakak bisa kan. Ya daripada kakak bisa ya. At-tawadhu qabla dukhuli waqti mubadaratil ta'ah. Bi ghairi ma'dzur. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berwudu sebelum masuk waktu sholat. Sebelum waktu sholat itu udah wudu. Kalau bicara afdal, jangan sampai nunggu adzan. Sebelum itu udah punya wudu. Itu afdal. Untuk apa? Menunjukkan bahwa kita tergolong orang yang taat dalam ibadah. Sebab begini, wudunya dapat pahala, menyegerakannya pun pahala. Jadi double. Kita wudu pas adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru wudu, dapat pahala wudunya, cuma nggak dapat pahala taatnya. Jadi kadang kita udah tahu dosa banyak, nyari pahala malas-malesan. Kita tuh, cuman bukan orang sini ya, cuman ngajinya aja di sini. Jadi cari kesempatan pahala itu, jangan sampai kemudian kita malah malas-malesan. Ya, hari yang untuk syukur kita bisa mudawah untuk terus menerus punya wudu. Jadi masyarakat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berwudu itu haruslah bersegera, karena itu merupakan perkara yang disunahkan. Yang terakhir, al-iqyam bi syahadatain wa du'a ba'da wudu. Selesai wudu jangan pergi. Sebab kata Nabi, tiap tetes wudu itu, tiap tetesan air wudu, maka ada ulama yang memakruhkan air wudu. Sebab tiap tetes dari air wudu itu bukan jadi malaikat, itu Allah seumpamakan jumlah malaikat. Bukan kemudian misalnya satu tetes jadi malaikat, enggak. Maksudnya diumpamakan satu tetes itu satu malaikat. Yang mereka berdoa untuk apa? Ampunannya, ampunan orang yang wudu itu. Makanya ucapin asyhadu an la wa asyhadu anna Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin min ibadikas sholihin. Boleh dengan ditambahin doa yang lain, boleh. Yang penting jangan panjang-panjang. Sebab di antara waktu ijabah doa itu selesai wudu. Bainal wudu wal adzan, ya wudu sebelum adzan ya. Yang ijabah itu doa
faslul adzan bainal wudu wal adzan bainal adzan wal iqamah. Itu doa ijabah. Antara wudu dan adzan, kemudian antara adzan dan iqamah, itu doa diijabah. Jadi selesai wudu doa, tadi doa syahadat itu, doa selesai wudu dan wajalan ibadah sholat itu, tambahin apa yang kita minta. Mas sekali lagi dan banyak yang singkat aja. Tambahin misalnya Allah memberikan keberkahan pada hidup saya. Udah. Kemudian kita tunggu, kita masuk ke masjid, sholat tahiyat ke masjid, selesai Allahu Akbar, adzan. Apalagi kalau kita yang adzan juga misalnya, Allah bikinin satu rumah, ya rumah biasa, rumah sederhana. Ya iya, kata Nabi begitu. Rumah yang bagus mana? Mau dibikin rumah bagus gampang, ada harganya di Jogja. Berapa harga rumah bagus? Rumah bagus itu harganya 12 rakaat salat sunnah sehari semalam. 12 rakaat salat sunnah. Banyak kok. Rumah punya mewah gede, kendaraannya punya enggak? Belum ada. Terus mana tambahannya? Salat duha, salat tahajud tuh. Itu katakan versi paling murah. Murah, ya, murah. Harga rumah mewah cuma 12 rakaat. Harga rumah mewah. Coba di sini ada rumah sedang, kita bayar 12 rakaat, mau nggak? Berubah kita. Gila kali ini nggak? Harus makan apa? Masya jadi nggak masalah surat. Saya sudah pernah bahas waktu sholat ya. Kita masuk ke sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk bab sholat. Bahasan sholat cukup banyak karena 2 pekan. Insya Allah kelar 4 tahun. Karena ngajinya kan udah sekali. Ya itu pun insya Allah kelar. Hadirin yang Allah silakan. As-salatu lughatan ad-du'a atau ad-du'a bi khair. Qala ta'ala wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Hadirin yang dirahmati Allah, salat itu secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Awit doa bi khairin atau doa-doa yang baik. Jadi karena memang sholat itu isinya permohonan, maka ada doa yang dahsyat dalam sholat yang mungkin kita juga jarang amalin di luar sholat. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wa'afini
wa'afi. Hadisnya sampai wa'afi. Ya, sampai wa'afi. Kemudian ulama yang menambahkan wa'an. Makanya yang kita kenal sekarang sampai wa'an. Rabbi ini ini doa apa itu? Duduk baiklah dulu supaya saja duduk di antara hadirin yang rahmati Allah wa syar'a ia aqwalun wa af'alun makhsusah muftataha atau muftatihah takbir muftatihah tasbih. Yang disebut sholat itu adalah aqwal, perkataan, karena memang isinya ucapan-ucapan. Makanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun sholat itu dalam keadaan sir, ya pelan, maka harus ada ucapan yang disampaikan. Ada orang yang sholatnya mingkem aja ada, baca Al-Fatihah juga dibaca dalam hatinya. Kalau dalam hati ucapan apa bukan? Maka harus diucapkan. Ya, ketiduran bisa ya. Ya, jangan soal ucapkan. Dan ucapinnya itu minimal terdengar, dan itu harus terdengar dengan telinganya sendiri. Ya. Jangan sampai kekencengan sebelahnya, berisik amat orang ya. Wes begitu lah. Ya, sebab ada orang yang baca Quran Fatihahnya itu kekenceng juga ada. Ya, cuma dengan don dulu. Hadir diproteksi lagi. Sekiranya telinga kita yang dengar. Karena bisa jadi sebelah kita yang dengar itu sewot, masya Allah. Hati-hati, berisik sama sebenarnya. Ya, Subhanahu wa ta'ala ucapan harus diucapkan, tetapi juga jangan sampai mengganggu sama orang. Wa af'al, perbuatan, gerakan-gerakan dalam sholat itu juga merupakan rukun. Ada beberapa, ya hampir seluruh gerakan sholat itu rukun. Satu ditinggalkan batal. Kalau bacaan itu rata-rata sunnah. Bacaan tasbih subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, rabbil fitri warhamni wajibuni, dan seterusnya. Ya, itu sunnah. Baca surah itu sunnah. Yang rukun itu Al-Fatihah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, inna sholati wa nusuki itu sunnah. Ya. Nah, hadirin rahmati Allah, termasuk takbir Allah. Ya, Allah. Takbir intiqal yang itu sunnah. Takbir perpindahan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar itu sunnah. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada gerakan yang memang ada juga gerakan yang sifatnya sunnah. Mana nih, ngangkat tangan itu sunnah. Ucapan takbirnya Allahu akbar itu rukun. Kita mau begini doang nih. Saya nggak salah. Saya nggak. Tapi kita nggak begini. Allahu akbar. Saya nggak. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala itu bicara tentang definisi dari sholat. Jadi hadirin Allah, termasuk seseorang ketika rukuknya seperti apa, sujudnya seperti, rukuknya itu sunnah, rukuknya itu wajib, sujudnya itu wajib, cuman seperti apa modelnya itu sunnah.